Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai krisis Teluk 2. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, saya akan mengenalkan siapa-siapa saja yang tergabung di dalam kelompok kali ini, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Kamaria, yang kedua ada Faiz Ikramullah, yang ketiga ada Muhammad Farhan, yang keempat ada Dini Kurnia, dan yang kelima ada Putri Ayu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki pembahasan, yaitu yang mengangkat dengan judul Krisis Teluk 2. Langsung memasuki ke slide selanjutnya, itu latar belakang. Oke, latar belakang. Keputusan Presiden Irak, yakni Saddam Hussein, untuk menginvasi Kuwait pada 2 Agustus 1990 adalah awal kehancuran negara Irak. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan George H. Bush berusaha memukul mundur kekuatan Irak serta menghimpun koalisinya pada atas tanah Kuwait pada rangka menyelamatkan sektor ekonomi Amerika Serikat yang telah terbentuk pada tanah Kuwait. Invasi Irak ke Kuwait menjadi pukulan keras bagi Amerika Serikat yang merupakan ancaman serius bagi kepentingannya di Teluk, guna mengklaim terus mengalirnya minyak dunia serta mencegah hegemoni musuh di region Teluk. Amerika Serikat memprediksikan bila Irak berhasil menguasai Kuwait, maka 9% minyak dunia dikuasai Irak, menggunakan saingannya Arab Saudi yang berhasil menguasai 11% produksi minyak dunia. Baiklah, itu latar belakangnya, bisa dilanjutkan oleh teman saya ke slide selanjutnya, yaitu jalannya perang. Terima kasih. Telah dijelaskan oleh Kamaria tadi mengenai latar belakang daripada terjadinya daripada krisis Teluk 2 ini ya. Jadi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai jalannya krisis tersebut, jalannya perang tersebut. Bermula dari pertama, perlu kita ketahui ini bermula daripada ambisi dari Saddam Hussein. Pada perang Teluk 2, perang Teluk 2 ini merupakan perang yang terjadi di Timur Tengah yang dipicu oleh Irak, invasi oleh Irak terhadap Kuwait. Perang ini berlangsung sejak 2 Agustus 1990 hingga 28 Februari 1991. Irak sendiri saat itu dipimpin oleh Saddam Hussein. Ia memerintah invasi dan pendudukan atas negara tetangganya yaitu Kuwait pada awal Agustus 1990. Setelah Perang Teluk 1 yang dijelaskan oleh kelompok 5 yaitu Perang Teluk 1 tadi pada tahun 1980 sampai 1988, kawasan Teluk Persia kembali bergejolak. Makanya ini disebut sebagai Perang Teluk 2 gitu. Perdamaian antara negara di kawasan Teluk Persia yang sebelumnya dijanjikan pasca Perang Teluk 1 ternyata hanyalah sebatas imajinasi dari masyarakat di kawasan tersebut. Karena perdamaian tidak tercapai dan terpiculah terjadinya Perang Teluk 2 pada tahun 1990 sampai 1991. Perang ini berawal dari upaya invasi dan aneksasi Irak atas Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Perang Teluk 2 menjadi konflik antara Irak dan Amerika Serikat. Walaupun perangnya antara Irak dan Kuwait tadi awal munculnya, tapi ada campur tangan Amerika Serikat di sini. Di mana mereka ingin mewujudkan ambisi ekonomi mereka sendiri di kawasan Timur Tengah ini. Nah, lebih dijelaskan secara detail lagi faktor-faktor penyebab terjadinya Perang Teluk ini, Perang Teluk 2 ini lebih tepatnya, nah, di mana Perang Teluk 2 ini memberikan dampak yang sangat berpengaruh. Perang Teluk 1 sebelumnya memberikan dampak yang sangat berpengaruh bagi kondisi ekonomi dan politik Irak. Pasca Perang Teluk 1, Irak mengalami krisis ekonomi dan politik yang disebabkan oleh hutang luar negeri yang banyak. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Teluk 2 yaitu yang pertama yaitu hutang luar negeri Irak yang besar terhadap negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah. Yang kedua yaitu kekecewaan dari Presiden Irak Saddam Hussein terhadap negara-negara kawasan Timur Tengah yang dulu pernah beraliansi dengan Irak pada saat Perang Teluk 1, khususnya Uni Emirat Arab dan Kuwait. Yang kita ketahui, Irak ini bergabung dengan Arab Saudi dan dengan negara Arab dalam Liga Arab ya.
Nah, yang ketiga, anjloknya harga minyak dunia karena adanya pelanggaran kebijakan OPEC yang dilakukan oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab. Hal tersebut memperberat kondisi ekonomi Irak sebagai negara yang bergantung pada penghasilan dari ekspor minyak. Yang keempat ialah ambisi Saddam Hussein untuk menjadi pemimpin dunia Arab. Dan yang terakhir, perang ini disebabkan oleh serangan Amerika Serikat ke Irak atas dugaan bahwa Saddam Hussein mengembangkan senjata pemusnah massal. Presiden Amerika Serikat itu saat itu yang telah disebut oleh kamarnya yaitu George W. Bush penggunaan tuduhan akan adanya senjata pemusnah massal tadi untuk menyerang Irak. Nah, itulah yang merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perang Teluk II ini. Bagaimana kronologi daripada perang Teluk II tersebut. Selanjutnya yaitu invasi dan campur tangan asing. Lebih detailnya mengenai invasi dan campur tangan asingnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Ikramullah. Pada Pak Ikramullah, saya persilahkan untuk berbicara selanjutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pak Ikramullah, akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh Farhan sebelumnya, dan saya akan menjelaskan secara kronologis yang secara singkat, padat, dan jelas invasi dari Irak ke Kuwait dan campur tangan asing. Oke, Farhan, selanjutnya. Kronologi dan petrodolar. Kronologi Perang Teluk II diawali dari invasi Irak ke Kuwait yang disebabkan oleh kemerosotan ekonomi Irak setelah perang 8 tahun dengan Iran dalam perang Iran dan Irak, atau bisa dikatakan Perang Teluk I. Irak sangat membutuhkan petrodolar sebagai pemasukan ekonominya, sementara rendahnya harga petrodolar akibat kelebihan produksi minyak oleh Kuwait serta Uni Emirat Arab yang dianggap Saddam Hussein sebagai perang ekonomi, serta perselisihan atas ladang minyak Rumaila. Sekalipun pada pasca perang melawan Iran, Kuwait membantu Irak dengan mengirimkan suplai minyak secara gratis. Irak juga terjerat utang luar negeri dengan beberapa negara termasuk Kuwait dan Arab Saudi. Irak berusaha meyakinkan kedua negara tersebut untuk menghapuskan utangnya, namun ditolak. Sungguh sangat tidak berperi kemanusiaan sekali. Selain itu, Irak mengangkat masalah perselisihan perbatasan akibat warisan Inggris dalam pembagian kekuasaan setelah jatuhnya pemerintahan Turki Utsmaniyah. Oke, selanjutnya. Blitzkrieg versi Iran. Tengah malam pada hari Kamis 2 Agustus 1990, Saddam melancarkan Blitzkrieg atas Kuwait. Betul-betul Blitzkrieg karena hanya membutuhkan waktu 1 hari. Ya, karena ini sangat-sangat cepat, cuy. Sangat-sangat cepat. Irak mulai melakukan invasi terhadap Kuwait dengan mengerahkan 100.000 personel, 2.000 tank, dan beberapa pesawat jet penyerbu. Sementara itu, pemblokiran jalan dilakukan serta penjarahan di toko-toko kota. Laporan awal menunjukkan hingga 200 orang tewas dalam baku tembak berat di sekitar kota. Irak secara resmi menginvasi Kuwait dengan membombardir ibu kota Kuwait City dari udara. Meskipun angkatan bersenjata Kuwait baik kekuatan darat maupun udara berusaha mempertahankan negara, mereka dengan cepat kewalahan. Namun mereka berhasil memperlambat gerak trek untuk memaksa keluarga kerajaan Kuwait untuk meloloskan diri ke Arab Saudi, berserta sebagian besar tentara yang masih tersisa. Akibat invasi ini, Kuwait meminta bantuan Amerika Serikat tanggal 7 Agustus 1990. Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan embargo ekonomi pada 6 Agustus 1960. Oke, selanjutnya. Inilah gambaran peta dari operasi Badai Gurun yang dilakukan oleh Amerika untuk mencegah invasi Irak ke Kuwait. Oke, selanjutnya. Operasi Badai Gurun. Amerika Serikat mengirimkan bantuan pasukannya ke Arab Saudi yang disusul dengan negara-negara lain, baik itu negara Arab, Afrika Utara, kecuali Syria, Libya, dan Yordania, serta Palestina. Kemudian datang pula bantuan militer Eropa, khususnya Eropa Barat, yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman Barat, ditambah negara-negara Eropa Utara dan Eropa Timur, serta 2 negara Asia, Bangladesh dan Korea Selatan. Sementara dari Afrika, Nigeria turut bergabung dalam koalisi. Pada misi diplomatik antara James Baker dengan Menteri Luar Negeri Irak, Tariq Aziz, itu berlangsung gagal, yang berlangsung tanggal 9 Januari 1991. Irak menolak permintaan PBB agar Irak menarik pasukannya dari Kuwait
15 Januari 1991. Akhirnya Presiden Amerika Serikat George Walter Bush diizinkan menyatakan perang oleh Kongres Amerika Serikat tanggal 12 Januari 1991. Operasi Badai Gurun dimulai tanggal 17 Januari 1991 pukul 3 pagi waktu Baghdad yang diawali serangan udara masif atas Baghdad dan beberapa wilayah Irak lainnya. Target utama koalisi adalah untuk menghancurkan kekuatan Angkatan Udara Irak dan pertahanan udara yang diluncurkan dari Arab Saudi dan kekuatan kapal induk Palestina di Laut Merah dan Teluk Persia. Target berikutnya adalah pusat komando dan komunikasi. Saddam Hussein merupakan titik sentral komando Irak dan inisiatif di level bawah tidak diperbolehkan. Oke, selanjutnya. Menghujat konflik, koalisi berharap jika pusat komando rusak, semangat dan koordinasi tempur Irak akan langsung kacau dan lenyap. Target ketiga dan yang paling utama adalah instalasi rudal jelajah, terutama rudal Scud, serta operasi di daratan yang mengakibatkan perang darat yang dimulai tanggal 30 Januari 1991. Irak melakukan serangan balasan dengan memprovokasi Israel dengan menghujani Israel terutama di Tel Aviv dan Haifa. Arab Saudi di Dahran dengan serangan rudal Scud B buatan Soviet rakitan Irak yang bernama Al-Hussein. Untuk menangkal ancaman Scud, koalisi memasang rudal penangkis Patriot serta memaksimalkan sorti udara untuk memburu rudal-rudal tersebut sebelum diluncurkan. Irak juga melakukan perang lingkungan dengan membakar sumur-sumur minyak di Kuwait dan menumpahkan minyak ke Teluk Persia. Sempat terjadi tawar-menawar perdamaian antara Uni Soviet dengan Irak yang dilakukan atas demokrasi Yevgeny Prigozhin dan Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Namun ditolak Presiden George Walter Bush pada tanggal 19 Februari 1991. Pada tanggal 27 Februari 1991, pasukan koalisi berhasil membebaskan Kuwait dan Presiden Bush menyatakan perang selesai. Keesokan harinya diadakan gencatan senjata dengan syarat Irak menghancurkan senjatanya. Selanjutnya. Lebih dari 600 sumur minyak Kuwait dibakar oleh pasukan Irak, menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekonomi yang besar-besaran di Kuwait. Dan kalian bisa lihat gambar tersebut. Oke, selanjutnya. Ya, setelah bagian ini saya sudah selesai dalam menjelaskan kronologi perangnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini untuk membahas perang dan implikasinya bagi kawasan Asia Barat. Oke, dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Dininya sedang berhalangan, mungkin Putri Ayu duluan boleh untuk menjelaskan masalah perang dan implikasi. Tes. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu perang dan implikasinya bagi kawasan Asia Barat. Perang Teluk II merupakan kelanjutan dari Perang Teluk I. Perang antara Irak dan Kuwait melibatkan beberapa negara. Kuwait didukung oleh pasukan koalisi. Pasukan koalisi yang turut terjun langsung dalam peperangan menumpas Irak terdiri dari negara-negara Arab, Afrika, dan Eropa Barat. Sedangkan Irak didukung oleh sekutunya, yaitu Uni Soviet dan Korea Utara. Setiap perang yang terjadi pasti memiliki dampak baik, dampak positif maupun dampak negatif. Begitu juga dengan perang Teluk II berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia maupun negara yang bersangkutan. Berikut dampak perang Teluk II dalam aspek kehidupan. Dampak ekonomi. Perang yang terjadi karena invasi yang dilakukan Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein ke Kuwait memberikan kerugian besar kepada kedua belah pihak. Dalam perang tersebut, Irak dan Kuwait mengerahkan seluruh pasukannya dan persenjataan sehingga membuat kedua belah pihak mengalami kerugian mencapai ratusan juta dolar. Kuwait mengalami kerugian besar karena ratusan ladang minyak yang dibakar oleh Irak
dalam perjalanan pulang. Akibat pembakaran tersebut menyebabkan lumpuhnya ekonomi rakyat Kuwait dan membuat harus mengeluarkan biaya yang besar hanya sekedar untuk memadamkan api. Sedangkan Irak mengalami kehancuran ekonomi yang parah setelah perang berakhir dan PBB memberikan sanksi yang berat kepada Irak. Dampak politik tertentu yang jelas krisis Teluk II ini kedepannya akan menguntungkan pihak Amerika Serikat. Amerika Serikat dapat memperkuat kedudukannya karena posisinya unggul, sedangkan Irak mendapat sanksi dari PBB dan hal tersebut tentunya membuat rakyat Irak kemudian memiliki pandangan anti Amerika Serikat bahkan hingga sekarang. Dampak sosial. Hampir negara di kawasan Asia Barat yang terlibat merasakan dampak sosial, terutama negara-negara Arab yang ikut merasakan ketegangan dan tertekan hingga menimbulkan perpecahan. Perang Teluk II telah menimbulkan luka yang mendalam bagi negara yang terlibat. Keserakahan Irak membuat negaranya mendapatkan sanksi yang berat yang dijatuhkan oleh PBB. Mungkin itu saja, akan dilanjutkan oleh Dini Kurnia. Bismillah, terima kasih kepada Saudari Putri Ayu atas kesempatannya kepada saya. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang implikasi bagi kawasan Asia Barat. Kita langsung saja. Selain itu, dampak daripada krisis Teluk II yang lainnya yaitu dapat dilihat dari sisi geopolitik, di mana perang tersebut membuat semakin memanasnya suhu politik di Timur Tengah yang sudah ada. Negara yang dimaksud adalah pertama Palestina, kedua Irak, dan ketiga Mesir. Yang pertama, negara Irak. Dalam bidang ekonomi, perang Teluk II bagi Irak membawa dampak yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa Irak merupakan negara yang paling parah di sektor ekonomi akibat perang Teluk II. Kerugian yang dialami oleh Irak diperkirakan mencapai sekitar 500 triliun US dollar. Selain itu, Irak harus membayar kerugian perang sebesar 14 miliar US dollar. Demikian juga, perang Teluk II mengakibatkan Irak semakin terpojok dan terisolasi dalam dunia internasional. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB yang didukung oleh blokade militer Amerika Serikat dan sekutunya sangat menyulitkan posisi Saddam Hussein dalam pergaulan internasional. Dalam bidang olahraga, Irak tidak berhak turut serta di dalamnya. Irak disingkirkan dari Pesta Olahraga Asia atau Asian Games tahun 1990 di Beijing dan dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Akibat perang Teluk II, Irak dikucilkan di bidang internasional, politik, sektor ekonomi, militer, maupun sosial budaya. Kondisi dalam negeri Irak juga cukup memprihatinkan, terutama bidang ekonomi. Akibat perang, Saddam Hussein menghadapi berbagai kelompok politik yang berusaha menggulingkan kekuasaannya. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara Barat semakin mencekram Irak dengan menguasai Irak bagian selatan dan melindungi kaum Syiah yang selama ini ditindas oleh Saddam Hussein. Larangan baik Irak untuk Irak Selatan yang masih menjadi bagian dari wilayah Irak merupakan tamparan menyakitkan bagi kedaulatan Irak sebagai sebuah negara. Negara kedua yaitu Palestina. Invasi Irak ke Kuwait dapat menyebabkan suhu politik di kawasan Timur Tengah meningkat. Pada 8 Oktober 1990, adanya pembantaian 22 warga Palestina oleh Israel di Yerusalem Timur. Tragedi Yerusalem tersebut berkaitan dengan situasi di kawasan Teluk Persia. Saddam Hussein atau sebagai Presiden Irak perannya sangat penting dalam Perang Teluk II, karena ia berhasil tampil sebagai penggerak kubu radikal melawan kubu moderat yang masih menganut sistem monarki. Bangsa Palestina yang selama ini kecewa terhadap perlakuan politik rezim-rezim tersebut seakan-akan telah menemukan sosok terbaik pada diri Saddam Hussein. Dalam Perang Teluk II, selanjutnya yang dihadapi Irak tidak hanya Kuwait, tetapi pasukan multinasional
pimpinan Amerika Serikat yang selalu menganakemaskan Israel. Faktor rakyat Palestina mendukung Saddam Hussein yaitu yang pertama, sekitar orang Palestina tinggal di Irak. Kedua, kegagalan proses perdamaian melalui jalur diplomasi. Ketiga, perlakuan tidak simpatik bekas penguasa Kuwait. Keempat, desakan opini publik Palestina di daerah tepi barat dan jalur Gaza untuk mendukung Saddam Hussein. Dan terakhir, dengan adanya Perang Teluk II, semangat perjuangan rakyat Palestina melawan Israel atau musuh utama Palestina kembali bangkit. Selanjutnya, negara ketiga yaitu Mesir. Di Mesir, Ketua Parlemen Mesir, Rifa Atel Murad dan 3 pengawalnya ditembak mati oleh orang-orang yang tidak dikenal. Selain itu, dalam bidang ekonomi, Perang Teluk II di Mesir mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran karena terusirnya ratusan ribu tenaga kerja Mesir dari Irak dan Kuwait. Pemerintah Mesir menuduh rezim Saddam Hussein telah merampok lebih dari 12 miliar US dollar harta benda tenaga kerja Mesir. Fenomena tersebut tidak hanya berdampak pada berkurangnya anggaran pendapatan pemerintah Mesir, tetapi juga menimbulkan masalah sosial ekonominya yang lebih serius. Selain itu, Perang Teluk II juga mengakibatkan merosotnya pendapatan Mesir dari sektor pariwisata. Sebelum terjadi Perang Teluk II, sektor pariwisata Mesir telah menyumbangkan sekitar 10% dari total pendapatan luar negeri. Akibat Perang Teluk II, pendapatan menurun 400 juta US dollar hingga 1 miliar US dollar karena banyak turis yang membatalkan rencana kunjungan ke Mesir. Baiklah, dari materi yang telah kami paparkan dapat ditarik kesimpulannya yaitu sebuah keinginan yang besar akan menimbulkan sesuatu yang besar juga. Begitulah gambaran dari Perang Teluk II yang dimana karena keinginan besar Saddam Hussein yang ingin mendominasi dia malah menimbulkan suatu perang yang tidak diinginkan. Invasi Irak terhadap Kuwait memberikan Amerika untuk dapat bergabung dalam pencegahan tersebut yang dikatakan sebagai ajang penertiban dan keadilan dunia. Padahal kalau dilihat Amerika ikut campur dalam pertempuran itu sebatas karena keinginan dalam meletakkan kekuasaannya di Timur Tengah. Keinginan terbesar Amerika itu bertujuan agar menghilangkan kekuatan poros yang ditakutkan oleh Amerika, yaitu Irak, Iran, Libya, dan Korea Utara. Amerika juga berkeinginan untuk mampu memberikan tekanan dan mengendalikan militer yang ada di negara-negara Teluk untuk bisa membantu membasmi simpatisan yang tidak menyukai Amerika, agar dibuat seakan-akan kelompok itulah yang teroris. Dan yang terakhir itu dapat mengendalikan dan menentukan harga minyak mentah dunia serta menetapkan diri sebagai negara yang berkuasa dan kaya di dunia. Perang ini memunculkan dampak yang sangat besar bagi Irak dan negara bagian Asia Barat lainnya yang bisa dikatakan merugikan sekali. Dampak yang ditimbulkan seperti Irak yang kehilangan wibawa di muka dunia dan pergulingan Saddam Hussein yang menyebabkan Irak mengalami kekacauan internal. Di bagian Asia Barat adalah ekonomi yang menurun dan buruknya minyak mentah mereka yang seharusnya milik Asia Barat mulai dicampuri sama Amerika. Sekian, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Ayu, rekamannya.